Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Review Apa Aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah kulkas dari merek Sharp, serinya SJ316. Nah, seperti ini kardusnya ya. Jadi ini adalah kulkas 2 pintu yang baru gue beli. Di sini ada spesifikasinya, yaitu bebas CFC atau klorofluorokarbon, senyawa kimia seperti itulah. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada low voltage, energi saving atau hemat energi, kemudian ada tempered glass dan big vegetable, jadi tempat sayurnya itu besar. Lalu bagian kanannya sini ada tulisan garansi kompresor 5 tahun, kemudian teknologi Jepang, dan udah ada label MUI. Jadi bisa dipastikan kulkas ini tidak mengandung barang-barang yang haram, yaitu ya tadi ada tulisan sign, itu yang dimaksud mengkilap lah gitu. Nah, ini ada label MUI atau pertama di Indonesia yang yang bersertifikasi halal ya. Jadi nggak mengandung barang-barang haram lah, seperti itu. Seperti ini. Jadi plastik atau metal dari pembuatannya ini tidak mengandung barang haram. Nah, di sini juga terbuat dari metal dan bertekstur kasar seperti kulit-kulit gitulah ya, kulit jeruk atau kulit apa gitu. Kalau depannya ini mengkilap dengan cat gradasi ya, atau tekstur gradasi. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Mesinnya ini adalah bagian mesinnya, nanti sebentar gua terangin dulu ya. Nah, jadi seperti ini untuk bagian belakangnya. Tadi gelap ya, jadi sekarang gua bikin terang. Teksturnya agak berbeda dengan yang depan, tapi bahannya juga berbeda. Jadi yang belakang ini bahannya agak tipis daripada yang bagian samping. Gua nggak tahu bahannya apa, kayak semacam aluminium gitu ya. Ini juga ditutup kayak semacam aluminium foil. Nah, ini spesifikasinya, kalian bisa pause videonya kalau takut kelamaan, nanti baca sendiri aja ya. Nah, ini ada peringatannya untuk mencegah terjadinya luka bakar. Jangan sentuh bagian mesinnya atau kompresor tabungnya itu ya, ketika lagi kondisi kulkas itu menyala. Jadi daripada nantinya kesetrum atau panas. Nah, ini adalah bagian penampungan, bak penampungan air ketika kita mendefrost atau menguras kulkasnya. Ini terbuat dari plastik tebal. Ini ada tembaganya tuh ya. Jadi yang buat mengalirkan udara dingin atau udara panas dari kompresor atau masuk ke dalam kulkas. Ya, seperti ini serinya tuh. Bisa dibaca sendirilah kalian. Nah, ini jadi salurannya seperti ini, kompresornya seperti ini, tabungnya atau mesin dari kulkasnya ya kayak gini. Gue kurang paham juga mengenai mesin kulkas, jadi kalian bisa cari sendirilah infonya di, biasanya ada tuh ilmu rekayasa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Ini adalah bagian freezer ya. Jadi di sini pintunya itu ada 2 rak, atas dan bawah, yang ukurannya cukup lumayan lah. Kemudian di sini ada kayak semacam laci gitu, rel, bisa ditarik begini ya. Kemudian di bagian sini ada untuk pembuatan es batu yang kotak-kotak itu ya. Nah, seperti ini. Nanti ketika ingin melepas es batunya, jadi nggak perlu dicongkel-congkel ya, cukup diputar aja. Dan esnya akan jatuh ke box ini. Jadi ada box penampungan es. Nah, ini kalau mau ngisi silakan ditarik aja, kemudian diisi air, bisa dicopot itu. Nah, terus di bagian sini ini adalah pengaturan suhu ya. Gua set di tengah-tengah aja biar nggak terlalu dingin, nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu kecil juga. Nah, ini ada 2 ventilasi atau asupan untuk udara dingin.
seperti ini ya. Jadi untuk laci-lacinya atau boxnya semua terbuat dari plastik mika. Lalu kita ke bagian bawah atau kulkas utamanya. Nah, ini bisa dilihat ada nano deodorizer ya, atau kayak teknologi penghilang bau gitulah, anti bau. Ini adalah bagian chillernya atau untuk naro-naro daging, segala barang-barang yang segar-segar gitu ya, ikan semua. Terbuat dari mika juga sama. Nah, ada tutupnya kayak gini, modelnya lumayan bagus. Nah, kemudian di bagian dalam sini ya, ini adalah lampu LED dan pengatur suhu. Ini gua atur di maksimal, jadi nanti ketika dicolokin dia akan suhunya maksimal ya. Nah, untuk laci ya, ini atau apa namanya ini, selorokannya ini terbuat dari tempered glass ya, dan ada untuk posisinya bisa diganti-ganti. Nah, ini semua dari tempered glass semua tuh. Ini buat tempat mengganti atau mengubah posisinya. Ya, jadi ada tiga laci terbuat dari tempered glass. Jadi yang di kardus tadi tulisan tempered glass itu adalah untuk lacinya aja. Nah, ini adalah box untuk sayur yang cukup besar ukurannya ya, tuh lihat. Ukurannya cukup lebar dan cukup besar untuk naro sayur. Coba kita ukur berapa sih tingginya. Ini tingginya itu sekitar 9 inch atau 23 ya, 23 cm tinggi dari penempatan untuk box sayur. Nah, ini kita tutup dulu ya, sama bahannya dari plastik mika juga. Nah, ini paling bawah untuk naro-naro botol ya, tuh liatin ada 2. Kemudian atasnya ada lagi, ini adalah laci serbaguna ya, jadi rak di pintu untuk serbaguna. Nah, yang ini untuk khusus telur, jadi ada raknya itu banyak banget sampai ke freezer. Tadi juga ada raknya, ini kan ada 2 rak untuk di freezer. Nah, seperti ini untuk tampilannya, dan kita ukur ketinggiannya. Tinggi freezernya ya, tinggi freezernya aja itu berapa nih? 46, kurang lebih 46 atau 45 cm ya untuk tinggi freezernya. Kemudian untuk tinggi kulkas refrigeratornya ya, yang bawahnya ini gue tarik dari bawah, sekitar 105 ya, 105 setengah ya. Kalian bisa ukur lah total ketinggiannya berapa antara dari freezer sampai dengan kulkasnya yang bawah. Kemudian untuk lebarnya ya, lebar dari kulkas ini itu 54 lebar dinding ya, dindingnya, jadi bukan lebar dalamnya ya. Kalau dibilang total ketinggiannya itu sekitar 160 cm ya. Seperti ini, ada 3 rak untuk bagian bawah dan atasnya ada freezer. Nah, untuk warnanya ini ada yang ungu, tapi tulisannya kalau di spesifikasi itu biru dan merah ya. Jadi ada 2 warna, yaitu biru gelap dan merah. Ini yang biru gelap mungkin ya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau beli dan berminat, seperti inilah tampilan keseluruhannya ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nyimak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.